Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد. Alhamdulillah, segala puji dan puji kita panjatkan hanya kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga sampai dengan detik ini kita masih bisa menikmati segala bentuk kenikmatan yang Allah jadikan di atas alam dunia ini. Kita masih diberikan oleh Allah kesehatan, yaitu sehat walafiat, ya, yang mana banyak saudara-saudara kita atau orang yang lainnya yang mungkin dalam keadaan yang kurang baik, ada yang sakit atau yang semisalnya, ya, semoga mereka semua diringankan oleh Allah musibahnya, ujiannya ataupun sakitnya. Kita bersyukur kepada Allah, tentu itu semua atas karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita meneruskan pembahasan kita, yaitu syarah kitab tauhid yang berjudul Al-Qaulul Mufid ala Kitab Tauhid, buah karya dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Bab 1 sudah selesai, yang kita kaji lewat tulisan yang di-share ke grup, ya. Semestinya kita saat ini sudah masuk kepada pembahasan bab yang kedua. Akan tetapi kita ingin menyimpulkan terlebih dahulu pembahasan pada bab pertama yang telah lalu, yang mana kita telah vakum lebih kurang selama 3 bulan. Insya Allah dengan kita menyimpulkan sedikit, mengingatkan kita kembali atau lebih mengingatkan kita akan hal-hal penting berkaitan pada bab pertama dalam kitab Al-Qaulul Mufid ini. Sebelum saya memulainya, saya ingin mengutip sebuah hadis terlebih dahulu. Dari Abdullah bin Bushr radhiyallahu anhu, beliau berkata, ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Ya Rasulullah, inna syara'i'al Islam qad kathurat alayya." Wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam ini telah banyak bagiku. Ya, telah banyak sekali perkara-perkara syariat dalam Islam ini yang diperintahkan kita untuk beribadah dengannya. Sahabat ini berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam ini telah banyak bagiku. Fa akhbirni bisyai'in atashabthu bih." Maka beritahulah kepadaku sesuatu yang bisa aku pegang selalu. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Beliau bersabda, hendaklah lisanmu selalu basah dengan berzikir kepada Allah. Begitu banyaknya syariat Allah, ya. Dalam banyaknya hal tersebut kita diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam agar kita senantiasa membasahi lidah kita untuk berzikir kepada Allah, untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana anggota badan atau tubuh atau jasad kita juga membutuhkan asupan makanan, ya. Karena kalau kita tidak makan, maka tubuh kita akan menjadi lemah, sakit, atau bahkan bisa menyebabkan kepada kematian. Begitu juga dengan ruh kita atau jiwa kita juga membutuhkan makanan. Yang mana makanan dari ruh kita atau jiwa kita ialah zikrullah, yaitu dengan berzikir kepada Allah, maka ruh atau jiwa kita akan menjadi sehat, bersih, dan hidup.
dijelaskan juga dalam sebuah hadis tentang akhir zaman ya, ketika kemunculan Dajjal, yang mana pada tahun-tahun pertama 2/3 makanan atau air hujan itu ditahan oleh Allah Ta'ala ya. Bumi sudah tidak lagi mengeluarkan bahan makanan. Tahun kedua, tahun ketiga, semua hewan-hewan ternak mati, air ditahan dan seterusnya. Saat itu kehidupan sangat sulit. Maka sahabat radhiyallahu anhum ajmain juga bertanya, wahai Rasulullah, lantas apa yang mereka makan pada saat itu? Rasulullah SAW menjawab, Subhanallah, Maha Suci Allah, yaitu zikrullah. Inilah zikrullah yang merupakan makanan bagi ruh, yang merupakan makanan bagi jiwa kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan berzikir mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Artinya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, segala kegalauan, kegelisahan, kegundahan dalam hati itu akan hilang dan berganti dengan kegembiraan ataupun juga kesenangan. Bahkan tidak ada sesuatu pun yang lebih besar mendatangkan ketentraman dan kebahagiaan bagi hati manusia melebihi berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara dasar atau asas yang menjadi makanan bagi ruh atau jiwa kita ialah agar dia tetap hidup, yaitu yang paling mendasar, yang minimum ialah dengan menjaga sholat 5 waktu yang diperintahkan kepada kita. Yang mana sholat ini tersendiri atau sholat 5 waktu ini sendiri, orang-orang yang senantiasa istiqomah menjalankan sholat 5 waktunya, mereka memiliki perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dikemukakan dalam hadis dari sahabat Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khamsu shalawati katabahunna Allahu 'ala al-'ibad. Man ata bihinna lam yudayya' minhunna syai'an istighfafan bihaqqihinna. Kana lahu 'indallahi ahdun ayyudkhilahul jannah. Wa man lam ya'ti bihinna falaysa lahu 'indallahi ahdun in syaa'a 'adzabah wa in syaa'a ghafara lahu." 5 sholat yang Allah wajibkan atas hambanya. Barang siapa yang mengerjakannya dan tidak menyia-nyiakannya sedikit pun karena menganggap enteng, maka ia memiliki perjanjian dengan Allah untuk memasukkan dia ke dalam surga. Dan barang siapa yang tidak mengerjakannya, maka dia tidak memiliki perjanjian dengan Allah Ta'ala. Jika Allah berkehendak, maka Allah akan mengazabnya, dan jika Allah berkehendak, Allah akan mengampuninya. Sebagaimana kita ketahui, di dalam sholat ada 3 hal, 3 perkara yang terjadi. Yang pertama ialah anggota badan kita melaksanakan zikrullah, yaitu dengan kita berdiri, ruku, sujud yang tumaninah, Anggota badan kita juga melaksanakan penyembahan kepada Allah. Begitu juga dengan lisan kita, senantiasa melafadzkan zikrullah, zikir-zikir kepada Allah, baik itu doa-doa, bacaan-bacaan ayat-ayat Al-Quran. Hati kita pun ikut hadir, ikut berzikir kepada Allah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala di dalam sholat kita. Setidak-tidaknya seseorang yang senantiasa menjaga sholat 5 waktu, maka Allah akan memberikan ketenangan kepadanya. Allah akan menghilangkan kegundahan ataupun kegelisahan di dalam jiwa yang ia istiqomah dalam melaksanakan perintah tersebut. Inilah sekedar pembuka, Kita masuk kepada pembahasan akidah ataupun tauhid yang akan kita bahas ini. Yang pertama ialah dalam pembahasan akidah ataupun tauhid,
hanya satu sumber dan tidak ada sumber selainnya pengambilan dasar atau landasan daripada akidah ataupun tauhid, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak ada selainnya. Karena kalau ada selainnya, maka banyak orang akan memunculkan tafsiran-tafsiran, sehingga bermacam-macamlah akidah. Sedangkan akidah itu adalah satu. Apa yang akidah yang Allah ajarkan dan melalui para rasul-rasul Allah, dan bagi kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan pemahaman ahlinya. Yang dimaksud pemahaman ahlinya ialah sesuai dengan pemahaman as-salafus salih yang mereka senantiasa mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam segala hal. Itulah sumber yang sebenarnya hanya satu, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Itulah alat dalam memahami akidah dan tauhid. Adapun naluri kita, jiwa kita, sebersih apapun jiwa itu, ya, adat ataupun budaya, itu bukanlah alat dalam memahami akidah ataupun tauhid. Kita masuk kepada kesimpulan yang pertama. Pembahasan kita yang pertama ialah berkenaan dengan makna tauhid. Ya. Saya langsung kepada makna atau istilah secara syariat, ya. Secara istilah agama, apa sih tauhid? Bahwa tauhid adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan. Dan apa landasan pengambilan lafaz atau kata-kata tauhid ini? Di antara dalil yang sudah kita kemukakan ialah dalam dua riwayat. Yang pertama dari sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an, dan juga riwayatnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Yang pertama dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an, ketika beliau diutus oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah ke Yaman. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada beliau, "Innaka taqdamu ala qaumin min ahli alkitab, falyakun awwala ma tad'uhum ila ayyuhadullah." Wahai Mu'ad, sesungguhnya engkau akan mendatangi sebuah kaum ahlul kitab, maka hendaknya yang engkau dakwahkan pertama kali adalah agar mereka ayyuhadullah, agar mereka mentauhidkan Allah Ta'ala. Setelah mereka mentauhidkan Allah, baru kepada perintah yang lainnya seperti sholat, zakat, dan yang semisalnya. Begitu juga dalam riwayat Ibnu Abbas lebih diperinci lagi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Innaka sata'ti qauman ahlal kitab, falyakun awwala ma tad'uhum ilaih syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Wa fi riwayah ila ayyuhadullah." Wahai Mu'ad, engkau akan mendatangi satu kaum ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Maka hendaklah pertama kali yang kamu sampaikan kepada mereka ialah syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Baru setelah mereka mentauhidkan Allah, baru kemudian perintahkan kepada mereka perkara yang lainnya, yaitu seperti sholat dan juga zakat dan yang semisalnya. Jadi penjelasan hadis di atas maknanya sama, sehingga dua hadis itu maknanya sama, dan ini memberikan penjelasan makna dalam hadis tersebut adalah tauhid, yaitu dua kalimat syahadat, yaitu syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kita masuk pada kesimpulan yang kedua dari pembahasan bab yang pertama, berkaitan atau berkenaan dengan pembagian tauhid atau istilah-istilah dalam tauhid. Adapun dalam kitab yang kita jadikan sebagai rujukan ialah Al-Qaulul Mufid ala Kitabit Tauhid. Di situ disebutkan tiga istilah atau dikenal dengan tiga jenis tauhid. Yang pertama disebut dengan tauhid ar-rububiyah, yang kedua tauhid al-uluhiyah, yang ketiga adalah tauhid al-asma wa sifat. Namun sebagian
ya, sebagian dari saudara-saudara kita kalangan kaum muslimin ada menyampaikan bahwasanya hal tersebut tidak benar, dianggap sebagai pembagian kepada tauhid. Bahkan ada yang menganggap itu sebagai perkara yang bid'ah. Ketahuilah kan yang sebenarnya tauhid itu ialah satu. Itu hanyalah istilah dalam metode atau disiplin ilmu dalam menyampaikan cara atau memudahkan seseorang dalam belajar dan mengajarkan ilmu berkaitan dengan akidah ataupun tauhid. Penjelasan para ulama berkenaan dengan istilah-istilah ini. Sebenarnya sebelum zamannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pada abad ke-8, pada abad ke-3, ke-4, ke-5, ke-6 dan ke-7, itu semua sudah ada istilah-istilah ya yang membagi dalam perkara tauhid ini. Banyak para ulama yang sudah menyebutkan istilah-istilah dalam pembahasan tauhid. Sebagian ulama ada yang membagi menjadi 2, ada yang membagi menjadi 3, ada yang membagi menjadi 4, atau bahkan lebih dari itu. Contoh yang membaginya menjadi 2 ialah dalam kitab Ma'arijul Qabul oleh Syekh Hafidz Al-Hakami rahimahullah. Yang pertama disebut namanya Tauhid At-Talabi wal Qasdi dan Tauhid Al-Ma'rifati wal Isbat. Ada juga yang menyebutnya dengan ibarat At-Tauhidit Talabi dan At-Tauhidul Ilmil Khabari Al-Iradi. Atau ada juga yang menyebutnya dengan Tauhid Al-I'tiqad dan Tauhid Amali. Kita dapati juga sebagian yang membagi tauhid ini menjadi 4. Seperti Ibnu Mandah yang membagi tauhid menjadi yang pertama Tauhid Al-Uluhiyah, Tauhid Ar-Rububiyah, Tauhid Al-Asma, dan yang keempat Tauhid As-Sifat. Jadi oleh ulama yang bernama Ibnu Mandah ini Tauhid Al-Asma wa Sifat dipisah. Yang pertama Tauhid Al-Asma, kemudian Tauhid As-Sifat. Demikian juga seorang ulama ahli hadis seperti Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah ta'ala juga menambahkan tauhid yang keempat, yaitu Tauhid Al-Hakimiyah. Maknanya ialah tauhid hukum, mentauhidkan Allah dalam hal hukum. Tidak ada hukum selain hukum Allah. Sebagaimana kita dapati dalam Al-Quran yang maknanya barang siapa yang berhukum dengan hukum selain Allah, maka dia kafir, seperti itu. Sehingga dimasukkanlah satu tauhid lagi yang keempat disebut dengan Tauhid Al-Hakimiyah. Namun Tauhid Al-Hakimiyah ini sendiri sudah masuk ke dalam kedua istilah tauhid lainnya, yaitu Tauhid Ar-Rububiyah dan Al-Uluhiyah. Yang menjadi permasalahan bukanlah pembagiannya, akan tetapi konten atau isi dan kandungan dari pembagian tersebut. Apakah ia benar menurut syariat ataukah tidak? Inilah yang menjadi permasalahan. Bukan masalah pembagian tauhid menjadi 2, 3, atau 4 atau lebih dari itu. Dan banyak juga para ulama-ulama yang lain yang membaginya dengan sebutan-sebutan istilah yang lain. Seperti diantaranya ialah saya nukilkan satu saja. Ini juga sebenarnya sudah pernah kita sampaikan juga di pembahasan yang beberapa yang lalu. Seperti Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Abu Hamid Al-Ghazali menyatakan bahwa tauhid yang berkaitan dengan kaum muslimin ada 3 tingkatan. Karena beliau membagi tauhid menjadi 4 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah tingkatan tauhidnya orang-orang munafik. Adapun tingkatan-tingkatannya sebagaimana berikut. Pertama, tauhidul awam. Tauhid awam, yaitu tauhidnya orang-orang awam. Yang kedua, tauhidul khassah. Tauhidnya orang-orang khusus atau maqamul muqarrabin, kata beliau. Yang ketiga, tauhid khassatil khassah, ya. Tauhidnya orang-orang super khusus.
Beliau rahimahullah ta'ala juga berkata, tauhid memiliki 4 tingkatan. Tingkatan pertama dari tauhid adalah seseorang mengucapkan dengan lisannya la ilaha illallah, akan tetapi hatinya lalai darinya atau mengingkarinya, sebagaimana tauhidnya orang-orang munafik, kata beliau. Lalu Imam Al-Ghazali menyebutkan 3 tingkatan tauhidnya kaum muslimin yang tadi dijelaskan. Yang pertama, kata beliau, membenarkan makna lafaz la ilaha illallah dalam hatinya sebagaimana pembenaran orang-orang awam kaum muslimin. Dan ini, kata beliau, adalah akidahnya orang-orang awam. Yang kedua, apa namanya? Yang ketiga yaitu dengan metode kasyaf, itu pengungkapan dengan perantara cahaya Allah, dan ini adalah orang-orang muqarrabin yang didekatkan. Selanjutnya yaitu ia tidak melihat di alam wujud ini atau alam nyata kecuali hanya satu. Dan ini adalah pengamatan orang-orang yang as-siddiqin. Itu di antara ulama-ulama yang sebenarnya telah ada sebelumnya yang menyebutkan istilah-istilah tauhid, ya. Adapun tauhid ar-rububiyah, al-uluhiyah, dan al-asma wa sifat, ini bukan hanya datang dari ulama khalaf, ya, tapi ulama salaf pun juga sudah dalam perkataan-perkataan mereka sudah tersirat, ya, akan istilah-istilah tauhid ini. Seperti Imam Abu Hanifah, imamnya mufassirin, Imam Ibnu Jarir at-Tabari rahimahullah ta'ala juga menyebutkan istilah-istilah ini. Dan itu sudah ada dalam penjelasan sebelumnya. Alasan pertama, ya, bahwasanya ketiga landasan atau ketiga istilah tauhid ini, bahwasanya tauhid ini bukanlah sesuatu perkara yang bid'ah. Tauhid ini dirumuskan oleh para ulama agar memudahkan dalam belajar dan mengajar, serta memahami tentang tauhid. Yang mana metodologi atau istilah-istilah tentang tauhid ini tidak ada sebelumnya pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya. Akan tetapi penerapan tauhidnya telah teraplikasi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya. Yang kemudian hari baru istilah-istilah dalam tauhid ini dibuat atau dirumuskan oleh para ulama, seperti tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid al-asma wa sifat, berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih secara umum atau mujmal, dikenal juga namanya istiqra, secara istiqra, yaitu mengumpulkan nas-nas Al-Quran dan juga nas-nas hadis, barulah kemudian disebutkan istilah-istilah tersebut agar mudah memahami tauhid dan memudahkan dalam belajar dan mengajar serta dalam memahami Al-Quran. Dan perumusan istilah dalam tauhid ini tidak ada bedanya dan tidak jauh berbeda dengan istilah-istilah di bidang ilmu lainnya, yang tidak ada istilah ilmu tersebut pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang tidak jauh beda dengan istilah ilmu lainnya, yang mana istilah tersebut juga tidak ada pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi pengaplikasiannya sudah ada. Jadi istilahnya belum ada, pengamalannya sudah ada pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Sebagai contoh, umpamanya dalam ilmu tajwid, yang mana istilah tajwid, penyebutan pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum ada. Penyebutan kata tajwid itu belum ada pada masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Akan tetapi tajwidnya itu sendiri sudah ada dan teraplikasi pada zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Cuma belum disebut tajwid, belum disebutkan istilah tajwid. Begitu juga istilah-istilah yang ada di dalam ilmu tajwid itu sendiri, seperti istilah izhar, idgham, ghunnah, ikhfa, iqlab, dan seterusnya. Sebagai contoh, istilah dalam ilmu tajwid itu ialah, umpamanya kita ambil contoh izhar. Apa itu izhar? Apabila bertemu atau berhadapan dengan nun yang sukun atau tanwin, huruf-huruf, maka ia dibacanya jelas, singkat, atau tidak dipanjangkan, tidak didengungkan. Contoh umpamanya adalah man, amana.
man amana disebutnya izhar. Kemudian dikumpulkanlah huruf-huruf yang pembacaannya, pengucapannya seperti ini. Terkumpullah 6 huruf hijaiyah. Alif atau hamzah, kemudian ha, ain, ghaim, ha, kha. Jadi setiap huruf-huruf ini bertemu dengan nun sukun atau tanwin, maka dibacanya singkat, pendek, jelas dan tidak boleh dipanjangkan atau didengungkan. Seperti itu. Begitu juga dengan istilah lainnya seperti ikhfa, iqlab, izhar ya. Contoh iqlab umpamanya. Apa contohnya? Mim ba'di. Mim ba'di disebutnya iqlab, yaitu nun sukun bertemu dengan huruf ba. Ya, yang mana istilah ini juga belum ada pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun pelafatannya atau pengamalannya, pengucapannya sudah ada, istilahnya, penyebutannya belum ada. Baru kemudian oleh para ulama disebut atau dibuatlah istilah-istilahnya untuk memudahkan dalam belajar dan mengajarkan ilmu sehingga kita bisa memahami dan mempelajari Al-Quran. Contoh lainnya umpamanya dalam ilmu nahwu saraf. Nahwu sarafnya sudah ada pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, namun penyebutan istilah ilmu nahwu sarafnya belum ada, serta istilah-istilahnya seperti ya, ada yang namanya disebut mubtada, khabar, ada fi'il, fa'il, maf'ulun bi, huruf jar, huruf mausul, huruf nidal dan yang lain-lainnya. Kita ambil sebuah contoh. Istilah dalam nahwu sarafnya ialah mubtada. Contohnya adalah alhamdulillah. Alhamdu disebutnya ialah mubtada. Alhamdu itu mubtada, yaitu kenapa disebut mubtada? Yaitu isim yang ada di awal kalimat atau isim yang diawalkan. Isim yang ada di awal kalimat itu disebut mubtada. Apa tandanya? Apa tanda mubtadanya? Dimulai dengan alif lam dan dibaca dengan alhamdu, bukan alhamdi ataupun alhamda. Ya, alhamdu disebut mubtada, isim yang ada di awal kalimat. Apa tandanya? Dimulai dengan alif lam. Penyebutannya semua sudah ada pada zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, namun istilah mubtadanya belum ada. Kemudian baru oleh para ulama dibuat atau dirumuskan istilah-istilah dalam dan juga kaidah-kaidahnya agar mudah dalam belajar dan mengajar serta dalam memahami Al-Quran, juga segala macam istilah-istilah lainnya dengan ketentuan-ketentuannya yang semuanya itu telah teraplikasi pada zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Di antara atau dari ketiga istilah tauhid tersebut, tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat, saling berhubungan atau saling berkaitan satu sama lainnya. Barang siapa yang ia meyakini keesaan Allah dalam rububiyahnya, yaitu meyakini bahwa Allah itu esa, tidak ada sekutu baginya dalam menciptakan makhluk, mengaturnya, memberi rezeki, memberi manfaat, menimpakan musibah ataupun keburukan, menghidupkan ataupun mendatangkan mudarat, mematikan dan yang lainnya, yang menjadi itu semua adalah kekhususan bagi Allah. Maka keyakinan tersebut mengharuskannya mentauhidkan Allah dalam peribadatan, ya, mengesahkan Allah dalam peribadatannya, dalam segala macam bentuk peribadatan, yaitu tauhid al-uluhiyah. Karenanya zat yang mampu menciptakan makhluk, mengaturnya, memberi rezeki kepadanya dan yang selainnya dari makna-makna rububiyah itu sajalah yang pantas dan wajib disembah. Maka selainnya tidak boleh dan tidak pantas untuk disembah. Saya akan mengutip satu saja dalil, ya. Ya, banyak dalil sudah kita jelaskan sebelumnya. Saya akan nukilkan satu saja untuk mengingatkan kembali, yaitu satu ayat dalam Al-Quran yang merangkum seluruh pembahasan dalam akidah, yang menyebutkan ketiga asas ini dalam satu ayat, yaitu dalam surat Maryam ayat yang ke-65.
atau surat ke-19 ayat yang ke-65. Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'buduhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. Artinya, Rabb yang menguasai langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Maka sembahlah dia dan berteguh hatilah dalam beribadat kepadanya. Apakah kamu mengetahui ada seseorang atau yang sama dengan dia yang patut disembah? Rabbus samawati wal ard. Dialah Allah, yaitu Rabb yang menciptakan, yang memiliki, yang menguasai, yang mengatur, menghidupkan, yang mematikan, mendatangkan manfaat, mendatangkan madarat, menghilangkan manfaat, menghilangkan madarat. Dialah Allah satu-satunya yang esa. Tidak ada sekutu baginya. La syarikalah. Tidak ada serikat bagi Allah. Dialah Allah Rabb, Rabbil Alamin, penguasa semesta alam. Yang kita wajib meyakini Allah adalah Rabb yang esa. La syarikalah. Yang tidak ada sekutu baginya. Inilah yang disebut dengan Tauhid Ar-Rububiyah. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Dialah Allah Rabb, penguasa langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Fa'buduhu wastabir li'ibadati. Maka daripada itu beribadahlah, beribadatlah. Maka dari itu sembahlah dia, yaitu Rabb, dan berteguh hatilah dalam beribadat kepadanya. Karena begitu kita mengiktiraf Allah sebagai Rabb, kita perintahkan beribadah kepada Allah, pasti akan ada ujian, pasti akan ada rintangan, pasti akan ada halangan. Wastabir li'ibadati. Dan berteguh hatilah dalam beribadah kepada Allah. Ya, berteguh hatilah, bersungguh-sungguhlah karena akan ada ujian. Hal ta'lamu lahu samiyyan. Yang kedua tadi disebut namanya Tauhid Al-Uluhiyah. Kalau penisbatannya kepada Allah, tapi kalau kepada makhluk, Tauhid peribadatan. Hal ta'lamu lahu samiyya. Apakah kamu mengetahui ada sesuatu yang sama dengan dia yang patut disembah? Maknanya, hal ta'lamu, pertanyaan dalam ayat ini bukan berarti ada, justru menyatakan, ya, memang tidak ada yang sama dengan dia, sesuatu yang sama dengan dia yang patut untuk disembah. Memang tidak ada, tapi diungkapkan oleh Allah dalam bentuk pertanyaan. Hal ta'lamu lahu samiyyan. Hal sini disebutnya meniadakan, nafi, ya, yang menafikan bahwasanya tidak ada sesuatu yang sama dengan Allah yang patut untuk disembah. Dari sinilah salah satu dalil yang merangkum ketiga asas dasar daripada akidah tauhid kaum muslimin, yaitu yang dikenal dengan istilah sebutan tauhid ar-rububiyah, al-uluhiyah, dan tauhid al-asma wa sifat. Ya. Seseorang yang meyakini Allah lah satu-satunya pencipta, pemilik, pengatur, yang menguasai alam semesta ini, yang mendatangkan manfaat ataupun mudarat, tidak berlaku sesuatu apapun di alam jagat raya ini, melainkan itu semua atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia akan sampai kepada keyakinan, ya. Karena semua orang yang belajar akidah ataupun tauhid mesti sampai kepada dua kesimpulan. Yang pertama ialah meyakini Allah ada satu-satunya Rabb, dengan maknanya tadi dijelaskan, yang menciptakan, yang memiliki, yang mengatur, yang menguasai alam semesta. Yang kedua, akan atau wajib melahirkan amal.
Karena tauhid saja tanpa amal itu pun tidak sempurna. Kita boleh juga mengambil sebab ya, karena adanya sebab dan akibat. Umpamanya seseorang yang meyakini segala sesuatu mesti Allah yang menjadikan. Kalau Allah tidak menjadikan, maka tidak akan pernah terjadi. Tapi kita juga dibolehkan untuk melakukan sebab. Sebagai contoh, seseorang yang umpamanya mengalami sakit, dia mengambil sebab dengan berobat ke dokter. Oleh dokter diperiksa, diberikan obat ataupun suntikan untuk mengobati penyakitnya. Dan ini namanya dia mengambil sebab. Dan ini boleh, ya. Yang mana makhluk tersebut diberikan oleh Allah kemampuan. Makhluk tersebut memiliki sebab yang Allah berikan lewat dia, sehingga bisa memberikan bantuan atau pertolongan kepada orang lain. Dan ini dibolehkan. Walaupun ada sebagian yang memang memiliki hukum tersendiri, yang mana mereka memiliki keyakinan, bisa kita katakan keyakinan yang sangat kuat dan luar biasa. Ya. Kalau mereka meyakini sesuatu apapun yang datang dari Al-Quran, dari As-Sunnah, ya sudah mereka berpegang dengan itu. Tidak ada keraguan sedikit, sekalipun itu berhubungan dengan sebuah yang sifatnya mudarat. Ya. Maka mereka katakan, kalau Allah tidak menetapkan itu bagiku, maka itu tidak akan terjadi. Aku hanya meminta pertolongan perlindungan kepada Allah. Kalau tetapkan terjadi, apapun itu bentuk mudarat, maka itu akan tertimpa kepada aku. Kalau Allah tidak tetapkan, maka tidak akan pernah. Nah, sering kadang-kadang ada kita lihat orang-orang yang memiliki kekhususan seperti ini, walaupun mudarat dia tetap maju ke depan. Sebagai contoh umpamanya, dia meyakini sebuah doa atau zikir-zikir dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah seseorang yang memasuki suatu tempat yang mengucapkan doa, A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna dari keburukan makhluk yang Ia ciptakan. Nah, ketika orang ini membaca ini dengan keyakinan, dengan tauhidnya yang mantap, maka yang orang lain takut. Tapi oleh orang yang memiliki keyakinan seperti ini, dia meyakini apa? Ini adalah perkataan seorang utusan Allah yang ia tidaklah berbicara, melainkan itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Maka dia meyakini apa yang disampaikan oleh Rasulullah berdasarkan dari doa-doa ini, maka itulah yang saya yakini, itulah yang saya pegang, itulah yang akan saya tetapkan di dalam hati saya. Maka tidak ada satu makhluk Allah pun yang akan memberikan mudarat kepada aku. Dia berjalan di muka bumi ini dengan keyakinan yang seperti ini. Atau seseorang yang membaca ketika keluar rumah, Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Ya. Dengan menyebut nama Allah, dia bertakwa kepada Allah. Maka kata Rasulullah, maka Allah akan mencukupkannya. Jadi ketika musuh-musuh dari kalangan syaitan umpamanya ingin mengganggunya, mereka tidak bisa, karena Allah sudah mencukupkannya. Allah sudah berikan kecukupan kepadanya pada hari itu dengan doa yang tadi dia bacakan. Dan dia meyakini hal tersebut sebagaimana meyakini hadis yang pertama tadi. Ini adalah ucapan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau tidaklah berbicara melainkan wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah hamba kami Muhammad mengatakan satu perkataan, kata Allah dalam surah An-Najm, melainkan itu wahyu dari kami, kata Allah. Dan apa yang Allah wahyukan, maka itulah kebenaran yang hakiki, tidak ada selainnya. Dan beriman dengan ini, itulah keyakinan yang sebenarnya. Seperti itu, ya. Yang salah ialah ketika seseorang umpamanya menginginkan kekayaan, harta yang banyak, pangkat jabatan yang tinggi, atau ingin memiliki keturunan banyak dan yang semisal-semisalnya, kemudian dia mendatangi manusia yang kita anggaplah dukun, atau mungkin mendatangi sebuah pohon besar di sebuah hutan yang diyakini oleh manusia yang disebut dengan umpamanya memiliki keramat ya sebutannya. Bisa kalau di sana kita datang ke sana dengan melakukan suatu ritual atau apapun bentuknya, bisa mewujudkan apa yang kita inginkan.
Nah ini salah. Inilah yang disebut dengan syirik, dan inilah yang dapat syirik besar yang dapat mengeluarkan seseorang dari keislamannya, ya. Dia sudah melanggar 3 dasar sekaligus, ya. Dia sudah melanggar ketiga asas tersebut dalam kaidah atau istilah tauhid tadi, yaitu tauhid ar-rububiyah, al-uluhiyah, dan al-asma wa sifat, ya. Orang seperti ini dia menganggap ada selain Allah yang dapat memenuhi keinginannya, memenuhi hajatnya, ya. Yang kedua, dia meminta kepada selain Allah, al-uluhiyahnya. Yang ketiga, dia menganggap sifat menciptakan, memberikan, atau menguasai itu ada kepada makhluk. Seperti itu. Ya, menganggap pohon mungkin atau si dukun mungkin bisa mewujudkan apa-apa yang menjadi keinginannya. Padahal perkara tersebut tidak ada di tangan makhluk. Itu merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita tutup kesimpulan pada awal ini dengan sebuah hadis, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadis ini dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu yang menceritakan, kata beliau, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, suatu hari saya berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, faqala ya ghulam ini a'allamuka kalimat. Wahai ghulam, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai nak, aku ajarkan kepadamu beberapa untaian kalimat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ihfazillah yahfadka. Wahai nak, jagalah Allah, niscaya Dia akan menjagamu. Ihfazillah yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfazillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapati Dia di hadapanmu. Iza sa'alta fas'alillah, wa idza sta'anta fasta'in billah. Wa'lamu annal ummata law ijtama'at ala ay yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Wa in ittaba'u ala ay yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu 'alaika. Rufi'ati aqlamu wa jaffatis suhuf. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, jika engkau hendak meminta, maka mintalah hanya kepada Allah, dan jika engkau hendak memohon pertolongan, mohonlah pertolongan hanya kepada Allah. Ketahuilah, seandainya seluruh umat bersatu untuk memberimu suatu keuntungan, maka hal itu tidak akan kamu peroleh selain dari apa yang telah Allah tetapkan untukmu. Dan andaikan mereka semua manusia bersatu umpamanya untuk melakukan sesuatu yang membahayakanmu, maka hal itu tidak akan membahayakanmu kecuali apa yang telah Allah tetapkan untuk dirimu. Pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Hadis riwayat Imam Tirmizi dalam kitab beliau Sunan Tirmizi, dan juga Imam Ahmad bin Hambal dalam kitab Al-Musnad. Wallahu a'lam bissawab. Inilah kesimpulan awal kita pada video yang pertama ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallu ala nabi wa sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai.